Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Kali ini gue bakal kasih kalian sebuah cerita film yang seru dari sebuah genre action, misteri, dan juga thriller yang bakal penuh dengan plot menarik dalam sebuah film yang berjudul Jack Reacher. Seorang pria dengan sniper tengah menargetkan sejumlah pejalan kaki dan penduduk yang sedang santai di sore hari yang juga tenang, yang tentu juga tanpa sepengetahuan dari para penduduknya itu. Satu tembakan pun dilesatkan dengan mengenai seorang pria yang sedang duduk santai di sebuah kursi. Serta dilanjutkan juga dengan tembakan kedua yang mengenai seorang wanita dengan dokumen yang berada di tangannya. Lalu tembakan yang ketiga mengarah ke seorang wanita dengan baju hitam yang sedang berdiri di samping korban pria yang pertama. Tembakan keempat pun sempat meleset dan tembakan kelima dilesatkan yang juga mengenai seorang wanita parubaya yang sedang berlari panik. Lalu tembakan pun berakhir dengan mengenai seorang gadis dengan anak kecil yang sedang digendongnya. Setelah tembakan ke-6, si pria sniper ini meninggalkan tempatnya itu dengan sangat terburu-buru, yang tentu meninggalkan banyak sekali bukti yang memudahkan pekerjaan polisi yang sempat datang ke tempat itu. Para polisi dan seorang detektif yang bernama Emerson ini mendapati banyak sekali petunjuk yang tertinggal oleh si sniper ini. Seolah-olah dengan gampangnya si sniper psikopat ini memberikan jejaknya begitu aja, men. Setelah itu para polisi pun mulai menginvestigasi seluruh temuan penting dari tempat itu. Dan ternyata si sniper psikopat ini adalah bernama Barr atau James Mark Barr. Setelah identitasnya terungkap, segerombolan polisi elit pun menggerebek rumahnya. Yang lebih apesnya lagi, dia tengah tertangkap basah sedang membuat peluru yang mana peluru itu adalah salah satu peluru yang mirip dengan digunakan oleh si sniper psikopat tersebut. Wah, udah ya. James Barr, sang terduga tersangka, pun diinterogasi oleh sang detektif tersebut bersama dengan jaksa penegak hukum bernama Alex Rodin, di mana di sana ada banyak banget segudang bukti dan juga kasus yang menimpa dirinya itu. Detektif Emerson hanya ingin Barr mengakui semua perbuatannya itu, tapi Barr malah memberikan satu nama dalam notnya yang ternyata itu berisi tulisan dengan nama Jack Reacher. Detektif Emerson dan jaksa Rodin pun kebingungan dengan nama tersebut. Dan dari sinilah muncul main lead kita dengan gagah dan berani. Can I help you? James Barr. Jack datang ke kepolisian dan mengungkap sedikit dari kebenaran tentang James Barr. Tapi harga dari itu semua adalah keinginannya untuk bertemu dengan Barr itu sendiri. Tapi sayang setelah dipindahkan ke penjara, Barr pun terbaring koma karena perkelahian antara napi di sana. Jack yang tenang pun merasa ada yang aneh dan langsung pergi dengan terburu-buru serta disusul oleh sang pengacara cantik yang menangani kasus Barr, yaitu bernama Helen Rodin, yang ternyata juga adalah anak dari jaksa Rodin. Dalam kesempatan itu, Jack dan Helen pun berbincang dalam kehidupan kelam dari James Barr yang ternyata adalah salah satu prajurit sniper elit dari AS. Skull through his reticle. The sweet spot where the medulla meets the spine. Visualize that puff. Jack Reacher mengaku bukan temannya, sahabatnya, ataupun atasannya. Dia adalah sang monster yang memang ditakdirkan untuk menangkap Barr, tapi dengan satu syarat kalau nama James Barr terekspos di media. Wah, keren banget ya. Pada kesempatan yang sama, Helen pun membuat sebuah kesepakatan dengan Jack yang berisi bahwa Jack harus membuktikan dengan akurat secara objektif dan meringankan hukuman si Barr ini. Dan sebagai gantinya, Helen harus bertemu dengan para anggota keluarga dari korban yang dibunuh oleh James Barr. Permintaan ini menurut gue cukup sadis ya. Nyuruh pengacara tersangka untuk menemui para korbannya, men. Poor Helen. Jack dengan banyaknya bukti di tangannya menginvestigasi tempat serta seluruh jejak yang ada di TKP dan mencoba untuk mereka ulang semua kejadian tersebut. Jack dengan objektif menyusuri semua tempat di sana, mulai dari gedung tempat si sniper menembak, sebuah jembatan yang ada di sampingnya, dan tentu di tempat para korban yang juga tertembak. Jack terlihat sangat kebingungan dan penasaran dengan seluruh tempat yang ditelusurinya itu, yang ternyata memang ada yang aneh dengan skenario dari posisi tempat James Barr menembak. Sampai pada akhirnya Jack pun menyelidiki hal yang lebih mendetail mengenai si sniper yang dipakai, peluru yang dipakai, sampai menanyakan hal sepele yang aneh dan penuh dengan hal misterius dari detektif Emerson. What's the date on the quarter?
1968. Jack yang mungkin semakin curiga dengan ini semua datang ke dalam sebuah bar yang dimana ada satu perempuan bernama Sandy yang menggodanya dengan para bodyguard di sisi-sisinya. Lantaran ia tak suka dengan kelakuan Jack kepadanya. Akhirnya mereka semua terlibat perkelahian dengan alasan yang tak jelas dan berakhir dengan Jack yang tertangkap oleh para polisi setempat. Helen pun menembus kelakuan dari Jack yang entah kenapa ia datang bersamaan dengan detektif Emerson. Jack membagikan sebagian informasi penting tentang para penjahat yang memang selalu dicurigainya selama ini kepada Helen dan menduga bahwa ada yang tidak beres pada kasus dokumennya si James Barr ini. Someone sent those boys to put me down. Dari semua scene yang ditampilkan, akhirnya muncul juga dua penjahat asli dengan nama dan peran yang masih samar-samar. Mereka berdua cekcok mengenai penyerangan yang diterima oleh Jack Reacher di bar itu yang ternyata adalah suruhan dari salah satu penjahat ini, men. Sementara dua penjahat ini cekcok, datanglah satu lagi penjahat lainnya yang mungkin bisa dibilang bos dari para penjahat ini. Si bos ini memberikan hukuman kepada sang penjahat pembuat onar itu untuk memutuskan jarinya sendiri, men, dengan menggunakan gigi yang mana tentu aja si penjahat ini pun gak akan sanggup ya. And then, Dor mati dengan peluru menancap di kepalanya. I can't. Jack Reacher yang kebetulan mendapatkan sebuah alamat dari perempuan yang di bar bernama Sandy itu pun menghampirinya untuk mencari dalang dari perencanaannya. Dan ia mendapatkan satu nama yakni Jeb Oliver serta alamat di mana tempat ia tinggal. Dengan satu nama itu Jack pun mulai mencari di rumahnya si Jeb ini. Tapi sayangnya tiga penjahat lainnya pun muncul berdatangan dan memukul keras Jack sehingga terjadi kekacauan yang intens di rumahnya itu. Jack dengan luka di kepalanya membereskan tiga penjahat itu dan bertanya tentang keberadaan dari Jeb Oliver. Sayangnya Jack tidak mendapatkan kejelasan tentang di mana Jeb sekarang berada. Yang memang udah diungkapkan juga oleh tiga penjahat sebelumnya bahwa Jeb telah dibunuh dan tentu aja dimutilasi. Helen yang disuruh oleh Jack untuk menemui para keluarga korbannya pun melakukan tugasnya dan melaporkan kepadanya. Kemudian Helen menceritakan tentang gadis muda bernama Chrissy yang sedang apes, ibu petugas kebersihan bernama Rita yang sedang mengambil tiket untuk hadiah anaknya, kebohongan dari seorang istri bernama Nancy, wanita karir yang sedang terlilit hutang perusahaan bernama Olin, dan broker investasi bernama Darren yang terlihat sedang broken home. Setelah bercerita tentang situasi dari para korbannya, dengan gampangnya Jack memutarbalikkan cerita tentang para korban itu dengan cukup logis, yang mengatakan semuanya saling berkesinambungan, terutama sang istri Nancy yang berselingkuh dengan pria broker yaitu Darren. Nah, dengan sedikit kesimpulan logis itu bahwa sangat terasa aneh, men, jika Barr menembak targetnya tanpa ada motif yang juga kuat, serta juga tempat untuk menembak para korbannya pun terasa mengganjal. Jack kemudian telah menyimpulkan sebuah kasus di mana ini semua terasa sudah dimanipulasi. Dan yap, ternyata terungkaplah satu fakta membawanya kepada skenario pembunuhan berencana antara Barr, para korban, perkelahian, dan sebagainya. Serta Jack sendiri mengatakan bahwa James Barr sendiri hanyalah menjadi kambing hitam dari kasus penembakan ini. Well, semakin seru ya. So, kembali ke para korbannya yang di sini menjadi sebuah motif tersembunyi yang paling sangat mencurigakan. Yap, Olin Archer, sang wanita karir yang berada dalam ambang kebangkrutan. Olin ditetapkan sebagai motif utama oleh Jack dan Helen. Kenapa? Karena tempat perusahaan konstruksi hampir bangkrut yang ia bangun dengan suaminya itu tengah dikuasai oleh sebuah perusahaan bernama Lebandour Enterprise yang semakin kuat ketika Olin tidak ingin melepaskan perusahaannya itu kepadanya. Jack menjelaskan dengan rinci pada reka ulang sang sniper menggunakan trik dari kedoknya itu. Peluru pertama yang disebut cold shot menimpa Darren menjadi peluru yang paling akurat yang menghindari rasa curiga dari para detektif. Sedangkan peluru kedua yang mengenai Olin adalah sebuah peluru utama yang sangat penting dan harus tepat sasaran. Dan peluru lainnya hanyalah sebuah pengalihan isu aja. Semua itu terlihat semakin masuk akal dan terlihat semakin jelas ya. Jack yang terus curiga dengan logika-logikanya itu meyakini Helen bahwa ada satu lagi sang tersangka yang harus hadir dalam skenario perfect dari sang sniper ini, yaitu adalah teman dekatnya James Barr. He has at least one friend, a
A very close one. Oh iya, sedikit gue perjelas di sini ya. Sesudah dari Jack mencari Jeb Oliver, ia berkata pada Sandy untuk pergi dari kota ini. And you know what? Ia terlihat gak pergi dari kota ini. Dan apesnya lagi ketemu sama si penjahat botak psikopat itu, men. Another time. Do it here. What? Oke, kita lanjut dengan sebuah pengkhianatan twist paling bikin kalian kaget dan gak disangka-sangka. Siapa orangnya? Simak ceritanya ya. Selesai Jack berunding dengan Helen tentang para korban dan seluruh skenario perfect yang dipakai oleh para penjahatnya, kemudian Jack pergi dengan sebuah petunjuk bahwa ada tempat latihan penembakan di sekitar tempatnya yang dicurigai olehnya menjadi tempat temannya si Bar ini sering muncul di sana. Maka dari itu demi menuju perjalanan ke tempatnya, Jack pun terlihat ingin istirahat dan kebetulan mobil yang mengintainya ikut membuntuti ke motelnya yang ternyata tentu udah dikepung dengan seluruh kawanan polisi karena ingin menjebak Jack dengan membawa mayat Sandy ke tempat motelnya itu. Jack pun diburu oleh sekawanan polisi dengan begitu intens sampai akhirnya Jack merasa marah dan menyusul para penjahat yang mengikutinya sampai terlibat kejar-kejaran mobil sengit di antara Jack, si penjahat, dan para polisi itu. Sayang Jack tidak bisa mengejar para penjahat itu dan bergegas untuk pergi dari kawanan polisi dengan sebuah trik yang sangat keren banget, men. Nah, inti permasalahannya siapa si pengkhianat yang selalu memberikan lokasi dan informasi kepada para penegak hukum dan juga polisi? Well, ternyata di sini kita punya dua kandidat yang akurat, men. Yaitu pertama sang detektif Emerson, lalu yang kedua adalah jaksa Rodin. So, bisa kalian pilih dugaan kalian mulai dari sekarang ya. Lanjut, Emerson dan Rodin datang ke rumah Helen tempat terakhir Jack singgah. Keduanya pun punya tujuan yang sama agar Helen mengatakan lokasi di mana Jack berada. Mereka berdebat dengan keras dan kemudian telepon berbunyi dan ternyata yang menelponnya adalah si Jack tersebut. Jack menceritakan semua yang ia alami di malam itu hingga membuat sebuah spekulan tentang seorang pengkhianat di antara dua orang penting yaitu Emerson dan juga Rodin yang gue bahas sebelumnya ya. Oke, mungkin kalian dari tadi penasaran ya dengan siapa itu temannya si James Bar ini yang ada di segmen bagian victim tadi. Nah, di sini gue bakal reveal dan ceritakan skenario awal dari ceritanya. Setelah malam panjang dengan penjahat dan para polisi, di pagi harinya Jack langsung pergi ke tempat latihan tembak itu. Di sana ia bertemu dengan seorang veteran bernama Martin Cash yang tengah menjaga tempatnya tersebut. Jack selalu bertanya tentang informasi dari temannya si Bar ini, tapi selalu disangkal oleh Martin karena Bar telah menjadi buronan dan mengancam tempatnya itu. Sampai akhirnya Martin membuat sebuah kesepakatan dengan satu pertandingan menembak yang mengharuskan Jack untuk menembak 3 peluru ke arah tengah dengan sebuah senapan. Of course, Jack telah melakukannya dengan sempurna. Setelah itu sebagai janjinya, Martin pun memberikan sebuah rekaman CCTV rahasia yang ditempatkan di dekat kasirnya. Dan ternyata terungkaplah siapa si penjahat atau si drill sniper yang selama ini selalu mengganggu Jack Reacher dan penyelidikannya dengan cara-cara liciknya itu. There. Him. Segera mendapatkan info dari tempat itu, Jack kemudian menelpon Helen untuk menyerahkan semua bukti tentang identitas dari sang sniper asli yang membunuh para korbannya. Tapi sayang Helen terpaksa harus menyelanya karena ia sedang rapat dengan ayahnya Rodin yang tengah terduga kuat adalah sang pengkhianat itu. Helen pergi dengan perasaan yang aneh dan di sana ia bertemu sang detektif Emerson dengan masuk secara bersamaan ke dalam sebuah lift di kantornya. Di sana mereka sedikit bercakap basa-basi dan tiba-tiba Emerson mengeluarkan sebuah alat yang cukup aneh. Dan yap, there he is. Ternyata pengkhianatnya adalah Emerson. Emerson menyerang Helen dengan stun gun besar di tangannya diikuti dengan datangnya si penjahat untuk membawa Helen pergi dari kantornya. Sesudah insiden dari Helen itu berakhir, para penjahat akhirnya menghubungi Jack Reacher untuk pertama kalinya dan mengancam dirinya dengan menggunakan Helen sebagai sandranya. Serta tentu aja Jack pun marah dan bersumpah untuk terus memburunya jika ia berani macam-macam dengan Helen. Wow, so sweet ya. Tapi tentu ini bukan film romance loh.
Setelah itu Jack pun membuat sebuah rencana bersama dengan Martin yang bersedia untuk membantunya itu, dengan tujuan untuk meringkus atau membunuh seluruh penjahat-penjahat ini di satu tempat yang memang udah terlihat semua nih wajah dari para penjahatnya ini. Oke, rintangan pertama dari Jack adalah untuk membunuh sang sniper terlebih dahulu, yang dari tadi berada di luar ruangan memberikan sambutan hangat untuk Jack Reacher. Jack mengendarai sebuah mobil yang by the way ini adalah mobilnya si Helen ya, dengan menghadap ke belakang agar dirinya nggak langsung tertembak dengan konyol. Dan seperti yang direncanakan, mobil yang dikenakan Jack ditembaki sampai tersandung sebuah batu dan stuck di sana. Dengan terpaksa Jack harus keluar dengan kemudian mencari cara untuk bisa mendekati ke tempat para penjahat berkumpul di sebuah bunker serta di cover oleh Martin dengan snipernya itu. Yap, rencana berjalan dengan lancar dan Jack pun menerobos masuk ke dalam bunker, tapi sayang ternyata tidak ada apa-apanya di dalam itu. Jack berhenti sejenak dan melihat sebuah peta dan ternyata bunker yang menjadi tujuannya bukan ada di tempat tersebut, tapi di tempat yang satunya lagi. Lantas ia pun bergegas ke sana bersamaan dengan sebuah truk pasir yang sangat besar dan mengecoh seluruh penjahat yang ada di gerbang dengan cara yang sama klasiknya. Para penjahat yang merasa ada yang aneh pun mulai bertindak. Pertama, sang sniper langsung keluar untuk menghadapi Jack, tapi sayangnya tertangkap basah olehnya. Di tengah hujan yang lebat, mereka berdua sedikit basa-basi dan melanjutkan dengan pertarungan jalanan di mana Jack dan sang sniper ini adu jotos dengan sangat sengit, yang tentu aja telah dimenangkan oleh jagoan kita yaitu Jack Reacher, serta membunuhnya dengan cara yang sangat sadis. Teriakan kesakitan dari sang sniper terdengar oleh Emerson dan bosnya itu, lalu mereka terlihat panik serta bersiap-siap untuk mengejutkan Jack dengan menggunakan Helen sebagai tamengnya. Udahlah ya, percuma kok. Jack mendekat dan sedang berbicara basa-basi soal beberapa hal mengganjal pada sang pengkhianat Emerson selagi Jack mempersiapkan senjatanya untuk langsung membunuhnya dan hasilnya adalah... Emerson pun dead dan Helen pun secara aneh mengejutkan selamat. Dilanjut ke bos terakhirnya yaitu The Zack yang dengan sangat menyesal ternyata cuma sebatas orang tua biasa men. Dengan identitas sebagai arsitek yang mengerjakan proyek pembangunan industri yang mana lawan dari Olin Archer yaitu sang korban. Jack dengan pistol di tangannya menodong Zack dan menanyai nama asli darinya. Tanpa banyak bacot, Zack pun langsung menjawabnya. Ternyata namanya adalah Zack Celovek yang sepertinya terlihat tidak asing di telinga si Jack ini. Mungkinkah ini penjahat lamanya? Gue juga nggak tahu ya. Di sini nggak dijelasin dengan detail. Celovek human. Lalu menilik semua aktivitas dan semua koneksinya, mau nggak mau Jack harus membunuh Zack di tempat. Dan dor, dengan mudahnya ia dibunuh oleh Jack dengan senjata yang ada di tangannya. Keadaan mulai mereda dengan ditutupnya percakapan dari Helen dan Jack tentang seluruh kasusnya mengenai bar telah diselesaikan. Dan seperti legendanya, Jack Reacher pun menghilang lagi. Tamat.